Bang Saleh Daulay, kenapa kemudian Capres 02 menurut Anda menjadi pemenang dalam debat kemarin? Ya tentu begini ya, kalau secara subjektif siapapun tim sesnya itu pasti mengatakan bahwa pasangan calon mereka itu pasti yang terbaik ya. Nah, untuk kami sendiri sebetulnya kami selalu mengevaluasi bahkan dari jam per jam itu selalu ada evaluasi yang kita lakukan baik melalui media-media mainstream maupun melalui media-media sosial, dan bahkan kita juga mengevaluasi dan juga memperhatikan bagaimana pergerakan persepsi publik terkait dengan pasangan calon kami, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, Ya, dari hasil pantauan kami per tadi pagi pukul 9 kita melakukan evaluasi total dari semua yang ada. Kita melihat bahwa minat daripada publik dan masyarakat terhadap Pak Prabowo setelah debat tadi malam malah justru semakin tinggi. Dan perlu beberapa hal dicatat ya di dalam debat tadi malam. Kelihatannya memang Pak Prabowo itu diposisikan di tengah. Jadi kiri kanan itu kelihatannya memang menargetkan Pak Prabowo. Ya, ada banyak kritikan yang disampaikan. Tetapi alhamdulillah ini Pak Prabowo dengan tenang dan juga sangat sabar ya bisa memberikan jawaban yang betul-betul meyakinkan gitu kepada para katakanlah kontestan lainnya. Dalam hal ini pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. Jadi karena itu tentu kita melihat bahwa kesabaran Pak Prabowo di dalam mengikuti debat-debat seperti ini sebetulnya sudah teruji, karena ini adalah debat yang keempat dalam riwayat pencalonan Pak Prabowo sebagai pemimpin nasional. Jadi karena itu saya kira kalau misalnya Pak Bestari mengatakan Pak Prabowo marah, nggak ada marah sama sekali. Justru masih disenyumin, dijogetin gitu. Apalagi kalau kita lihat Pak Anies itu kan menyerangnya luar biasa itu ya, menyerang personal bahkan justru. Dan Pak Anies ini kadang-kadang lupa bahwa yang membesarkan Pak Anies itu ketika diberhentikan dari kabinet itu adalah Pak Prabowo. Begitu Pak Anies diberhentikan dari kabinet, lalu kemudian datang ke Pak Prabowo, Prabowo yang mencoba bagaimana membesarkan ini. Dan Pak Anies kan di beberapa tempat menjanjikan tidak akan maju jadi calon presiden kalau di sana ada Pak Prabowo yang maju. Tapi kita tidak pernah menyoal itu. Ini baru saya sampaikan. Kita tidak pernah menyoal itu. Kita tetap menghargai oke. itu, karena itu adalah hak dari warga negara. Tetapi dalam konteks debat tadi malam kelihatannya memang Pak Anies juga terburu-buru bagaimana caranya untuk menaklukkan Pak Prabowo ini, karena memang surveinya tinggi ya. Pak Prabowo Oke. itu sampai Ya, hari ini surveinya masih jauh lebih tinggi daripada ya, kontestan lainnya, dan kami tidak punya lembaga-lembaga. Tadi saya lihat laporan dari Metro TV ada Emprit lembaga itu yang memberikan laporan seperti itu. Tetapi menurut kami ini tentu bisa dievaluasi karena kita juga punya survei sendiri, survei internal dan survei independen yang memberikan laporan kepada kita. Jadi oke. yang paling penting juga bahwa Prabowo nggak punya TV ya, tidak punya televisi untuk katakanlah mendesain atau membuat framing atau katakanlah mensosialisasikan pokok-pokok pikiran dari kandidatnya. Pak Prabowo tampil apa adanya, tampil bersahaja, dan saya kira tidak ada satupun yang katakanlah di generate ya seakan-akan kita Ya, mau ini dari sana. Pak Prabowo tampil orisinil, tampil, dan insya oke. Allah saya Baik. yakin masyarakat Indonesia akan memilih beliau karena yakin akan penampilannya dan yakin dengan janji-janji yang akan disampaikan yang juga insya Allah akan dibuktikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.